Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali dalam Inderwanto Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani. Tentu berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini, senantiasa menjunjung nilai luhur budaya bumi pertiwi. Pemirsa, masih hangat dalam suasana peringatan Hari Pahlawan dengan satria-satria yang tangguh, arek-arek Surabaya yang dipimpin dengan gegap gempita oleh Bung Tomo dengan suaranya yang menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pakai merdeka menyatu dengan kalimat takbir yang sangat mempesona. Tidak ada satupun orang yang mempermasalahkan takbir bergandengan dengan kata merdeka. 3 kali takbir, 1 kali kata merdeka. Sepanjang mempertahankan Republik Indonesia setidaknya sampai dengan sebelum sosial media marak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka itu tidak pernah ada satupun yang mencela. Tidak ada satupun yang menistakannya. Namun, ketika sosial media marak, takbir itu menjadi ada yang mencelanya. Bukan takbirnya yang nista, tetapi ada di antara sejumlah saudara kita, oknum di antara yang menyuarakan takbir, berada atau berbalut kalimat takbir kemudian menistakan yang lainnya. Tentu secara etika bangsa ini niscaya untuk meluruskannya, bukan mencelanya. Jika ada saudara-saudara kita yang seolah atas nama agama menyerukan atau memekikkan takbir kemudian sembari menista, itu jelas saudara kita masih ada di jalur kekeliruan, ada di jalur kesalahan. Jika ada yang salah, ada yang keliru di antara bangsa kita, tidak berarti harus dihujat dan dicela, apalagi dihujat dan dicela sepanjang pergaulan sosial media. Tidak demikian. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung etika yang selaras dengan agama. Dan seluruh etika di bangsa kita ini, seluruh etika milik bangsa Indonesia ini, insya Allah tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, ketika kita memperingati Hari Pahlawan, teringat
saya pada dialog kecil yang kami lakukan dengan seorang pahlawan veteran Republik Indonesia, yakni adalah Bapak Haji Saiful Syuhada. Beliau adalah pahlawan pejuang, veteran, sampai dengan mengikuti alam kemerdekaan menjadi Tentara Nasional Angkatan Laut. Gagah, tinggi besar, namun juga sekaligus sangat religius. Pada saat pemakaman saudaranya sesama veteran, yakni almarhum Bapak Haji Kardi Suherman, beliau dengan gagah mengatakan bahwa betapa negara dan bangsa ini menghargai jasa pahlawan, khususnya veteran Republik Indonesia. Beliau mengatakan begitu. Dan saya pun menimpali, apa Pak di antara kebaikan yang diberikan negara? Buktinya ini, Pak Haji Kardi Suherman akan dimakamkan di tempat atau di Taman Makam Pahlawan. Kemudian saya tersenyum. Yang dibanggakan apa, Bapak? Beliau mengatakan, ya tidak semua orang bisa dimakamkan di tempat makam pahlawan. Dan itu atas prakarsa negara, atas biaya negara. Nah, beliau mengatakan begitu. Sembari tersenyum saya mengatakan, Bapak, untuk penghormatan, yes, ya, tetapi untuk pembiayaan itu keluarga almarhum Bapak Kardi Suherman lah yang menanggungnya, biaya pemakaman itu, dengan alasan bahwa biaya yang sudah ditentukan di Kodim Kota Malang itu adalah biaya untuk pengawalan. Dan biaya untuk pengawalan itu tidak disebutkan rinciannya. Hanya dikatakan bahwa setiap yang akan dihantarkan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu harus membayar biaya administrasi untuk pengawalan. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, itu kisah di tahun sekitar 90-an akhir, sebelum Pak Harto lengser. Mudah-mudahan tahun-tahun ini sudah berubah. Apa yang ingin kami katakan bahwa seorang pejuang yang memiliki 20 tanda penghargaan, kalau seingat saya 21 tanda penghargaan dari Bapak Haji Kardi Suherman ini, itu harus melaporkan ke Kodim, kemudian mengurus sendiri, ya, diinterview keluarganya dan seterusnya, ya. Kemudian baru membayar administrasi rangkaian pemakaman. Dan itu
cukup besar untuk di tahun itu. Ya, cukup besar. Karena angkanya hampir 1 juta. Ya, seingat saya itu sekitar 800.000. Itu adalah untuk biaya pemakaman itu. Apa yang perlu saya sampaikan? Bahwa di Hari Pahlawan ini, marilah kita menghargai upaya-upaya jasa para pahlawan. Setidaknya penghargaan itu hendaklah siapapun yang meninggal dunia dan layak untuk dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, seyogyanya. Kalau sekarang hanya cukup dengan WA atau telepon, kemudian yang mengurusi kalau memang itu kodim kota atau kabupaten, ya personel dari kodim atau kabupaten atau kodim kota atau kabupaten itu sungguh menghargai pahlawan. Jadi tidak berlebihan kiranya jika Gubernur DKI Jakarta, seorang Dr. Anies Baswedan, kemudian membebaskan pajak bagi pejuang veteran. Ini bukan kita fanatisme pada Anies Baswedan, tidak demikian. Tapi Anies Baswedan itu adalah bagian dari bangsa ini, begitu. Jadi kita harus tahu bahwa kapan seseorang berbuat baik dan kapan seseorang itu berbuat kurang terpuji. Jadi khususnya dalam rangka menyambut atau memberikan penghargaan kepada para pahlawan. Sungguh, kalau dari pemikiran kami, mereka siapapun yang meninggal dunia dan layak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, sangat arif jika tanpa sepeser pun dibebani administrasi keuangan. Dan lebih dari itu, sangat bijaksana jika yang mengurusi prosesi mulai dari pemberangkatan sampai dengan pemakaman itu adalah keluarga Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan pembidangannya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, atau kepolisian. Mudah-mudahan Bapak Haji Kartisuherman Herman yang sungari disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, jiwa patriotismenya mampu merembes kepada putra-putrinya dan kepada yang mengenal perjuangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo semakin hari semakin baik dan semakin menuju keridhaan Allah Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.